Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiza Koneka Putra dari kelas 10 APL 1 dari Rombel C. Saya ingin menjawab ujian GLP. Soal yang pertama, jelaskan pentingnya mempelajari GLP. Pentingnya mempelajari GLP adalah karena GLP merupakan suatu alat manajemen laboratorium yang memerlukan bagaimana mengorganisasikan laboratorium pengujian dengan tujuan mencegah kesalahan serta meningkatkan dan menjaga mutu data hasil uji. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan nama beserta fungsi alat-alat kimia yang terbuat dari kaca, dari besi, dan dari keramik. Alat kimia yang terbuat dari kaca. Yang pertama itu pipet tetes. Fungsinya untuk memindahkan cairan dengan volume kecil. Yang kedua gelas ukur untuk mengukur suatu larutan. Yang ketiga corong kaca, gunanya untuk sebagai alat bantu untuk memasukkan larutan ke dalam wadah. Terus itu alat kimia yang bahannya dari besi. Yang pertama kaki 3 sebagai penyangga ketika proses pemanasan. Yang kedua spatula untuk mengambil suatu zat kimia padat. Yang ketiga itu lampu spiritus logam, gunanya alat pembakaran yang terbuat dari logam dan dengan bahan bakar spiritus. Terus itu alat yang dari keramik. Yang pertama cawan porselin untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi dan untuk tempat wadah pengadukan bahan. Lalu mortar tempat untuk menghaluskan bahan, dan pastel suatu alat untuk menghaluskan bahan di mortar. Yang ketiga, jelaskan prosedur menimbang zat menggunakan raca analitik dengan baik dan benar. Prosedur menimbang menggunakan raca analitik dengan baik dan benar. Yang pertama, itu membersihkan raca sebelum digunakan. Yang kedua, pastikan timbangan berada di tengah waterpass. Yang ketiga, hidupkan raca analitik dengan menyolokkannya ke aluran listrik dan tekan tombol on. Lalu yang keempat, pastikan angka di displaynya itu angka 0. Lalu yang kelima, timbang kaca arloji dan catat masanya. Lalu yang keenam, masukkan zat yang akan ditimbang. Lalu yang ketujuh, catat masanya zat yang tadi itu, lalu
dikurangkan dengan massa kaca arloji. Selanjutnya catat massanya dari hasil pengurangan itu dan matikan kaca arloji dengan menekan tombol off, lalu pastikan di angka 0 dan mencabut dari aluran listrik, lalu bersihkan kembali neraca analitik dan kembalikan pada tempatnya. Soal yang keempat, jelaskan prosedur melarutkan zat padat ke dalam labu takar dengan baik dan benar. Nah, prosedurnya melarutkan zat yang pertama itu labu ukur dicuci, dibersihkan menggunakan air keran atau aquades dengan pelan-pelan dan hati-hati. Lalu keringkan. Yang kedua, corong kaca taruh di atas labu ukur dengan penyangganya. Lalu yang ketiga, masukkan zat yang ada di kaca arloji, masukkan ke dalam labu ukur menggunakan spatula. Lalu yang keempat, bersihkan kaca arloji dan spatula serta corong kaca menggunakan aquades. Lalu yang kelima, ambil corong kaca dan penyangganya, lalu tutup labu ukur dan kocok sampai zatnya terlarut. Lalu yang keenam, tambahkan aquades sehingga kurang dari 1 cm di bawah tanda tera. Yang ketujuh, menera labu ukur. Yang ke-8, homogenkan larutan yang ada di dalam labu ukur. Soal yang kelima, jelaskan prosedur kerja memipet larutan dengan baik dan benar. Prosedur kerja memipet larutan. Yang pertama, bersihkan pipet terlebih dahulu menggunakan air, menggunakan aquades, dan menggunakan zat yang akan digunakan. Yang kedua, keringkan ujung pipet menggunakan kertas saring. Yang ketiga, pencet bagian atas pipet hingga tidak ada lagi udara yang masuk hingga tidak ada lagi udara di dalam. Yang keempat, masukkan pipet ke dalam wadah tempat zat yang akan dipipet. Yang kelima, pipet larutan hingga melebihi tanda tera. Yang keenam, menera pipet dengan tepat. Yang ketujuh, pindahkan isi pipet ke dalam wadah dengan tepat. Soal yang keenam, jelaskan prosedur kerja menggunakan buret. Menyiapkan buret sebelum digunakan pada proses titrasi. Prosedur kerja menggunakan buret. Yang pertama, pilih buret sesuai kebutuhan. Yang kedua, bersihkan buret menggunakan air, menggunakan aquades, dan menggunakan zat yang akan digunakan. Yang ketiga, pasang buret pada statif dan klem. Yang keempat, buret diisi tanpa ada gelembung di dalamnya. Yang kelima, buret dinolkan dengan tepat. Yang keenam, bagian atas buret dikeringkan, volume kurang lebih 1 cm di atas tanda tera. Yang ketujuh, bagian ujung buret dikeringkan
dan tidak ada lagi cairan yang menggantung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.